Baik, di pertemuan ke-6 materinya berkaitan dengan etika profesi, kode etik ya. Kemudian etos kerja. Sudah pernah dibahas belum untuk materi etos kerja yang di LMS itu? Belum? Belum, Bu. Belum, baik ya. Kita buka untuk LMS-nya yang mana dulu ini. Nah, di sini ada kode etik dan kode perilaku ya. Kemudian ada pembinaan jiwa korps. Nah, di sini sebenarnya lebih kepada pedoman etika ya. Bagaimana etika kita terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat sebagai seorang PNS ya. Ketika berbicara tentang etika profesi sebagai seorang PNS, ini diaturnya di dalam PP 42 tahun 2004. Namun demikian, kita juga harus menyadari ya, orang itu akan mengikuti etika yang sudah ditetapkan atau tidak, tergantung kepada apa. Di dalam hatinya sudah ada etos kerja yang seperti apa. Jadi kita pemahamannya tentang etika seperti apa. Oleh karena itu, langkah baiknya belajar dulu tentang etika kerja. Mungkin pemahaman seperti ini. Ada orang di kantor itu rajin sekali, ya. Namun demikian ada juga yang mungkin tidak rajin, gitu. Nah, menurut kalian apa yang membedakan? Ada orang yang kerjanya mungkin kalau Anda melihat rajin sekali, harusnya 7.30, dia 6.30 sudah hadir, misalnya seperti itu. Terus ada yang kalau kerja menunggu diperintah, tapi ada juga yang penuh inisiatif mengerjakan sesuatu meskipun tidak ada perintah dari atasan gitu. Nah, coba saya mau tanya Mas Yahya. Kira-kira apa yang membedakan dua orang tersebut dengan dua karakter yang berbeda tersebut? Halo, Bu. Ya, halo. Oh iya. Maaf, Bu, tadi agak putus-putus, Bu. Oh gitu, ya saya Iya, Bu. ulang. Ya, ada Maaf, orang Bu, ya. rajin, ada orang Ya. yang kurang rajin. Ya, pembedanya apa? Yang menyebabkan perbedaannya apa? Dalam hal apa ini, Bu, tadi, Bu, ya? Rajin Bekerja. sama tidak rajin bekerja. Oh, Betul. Kan kita berbicara tentang etos kerja. kalau orang rajin ya kelihatannya itu, Bu. Kalau ada apa? Punya pekerjaan atau tanggung jawab yang harus diselesaikan, langsung dia selesaikan. Kalau yang tidak rajin ya masih kadang ada yang menunda-nunda dulu gitu, Bu. Seperti itu contohnya. Oke, ya. Ada yang mau menunda. Kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Itu yang mana? Nah, mungkin tadi yang kurang rajin ya, Mas ya. Nah, Iya. pertanyaan saya, kenapa ada yang berusaha mempercepat, ada yang berusaha memperlambat? Nah, apa sih yang membedakan? Kira-kira apa? Mas Kevin coba jawab. Semangat atau niat, Bu? Semangat atau niat. Ada orang yang punya semangat, ada orang yang punya niat, tapi ada juga yang tidak bersemangat gitu. Iya, Oke. kalau menurut saya. Ya. Nanti dikejar lagi. Mengapa ada pembeda semangat? Oke ya, kita ke sini, ke etos ya. Pengertian etika, karakter, cara hidup, kebiasaan, motivasi ya. Jadi yang mendrive itu adalah tujuan moral seseorang, pandangan dunia mereka, cara bertindak atau gagasan ya, tentang tatanan. Jadi etos tadi, etika, aspek evaluatif terhadap sikap mendasar. Jadi sikap mendasar itu apa? Dia akan mengambil peran yang mana gitu ya. Pandangan hidup yang berkaitan dengan sifat nilai. Saya menganggap bahwa kerja itu penting, sehingga saya semangat gitu. Tapi mungkin ada sebagian yang menganggap, pekerjaan ini nggak begitu penting. Yang penting main game. Jadi kalau main game semangat, kalau kerja enggak. Misalnya gitu ya. Mahasiswa merasa semangat terus untuk belajar dari pagi sampai siang sampai sore maunya belajar semangat. Kenapa? Dia menganggap apa? Belajar itu sangat penting dalam kehidupannya sebagai mahasiswa. Tapi sebagian mengatakan main game itu lebih penting sehingga pagi siang sore dia main game. Kenapa? Karena main game itu lebih bernilai bagi seseorang. Gitu ya. Jadi Vertens memiliki pengertian agak beda ya. Etika adalah dari etos dalam bahasa Yunani. Ini etos ya. Jadi apa sih etos pribadi? Nah, ini individu mahir mengenali problem ya, peka, meningkatkan ketepatan, meningkatkan penghargaan. Sehingga kalau kita menganggap sesuatu itu penting, ya kita akan menghargai sesuatu ya.
Faktor yang mendorong perilaku tidak etis. Contoh ya, misalnya ada tadi tidak etis lah kalau misalnya kita di kantor kemudian kerjaannya main game dari pagi sampai sore misalnya ya. Perilaku tidak etis adalah perkataan dan tindakan tidak sesuai dengan prinsip moral yang baik. Nah, perilaku ini diwujudkan bertujuan oleh keuntungan dari orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ini mendorong orang untuk berperilaku tidak etis. Contohnya, nah ini kalau di perusahaan ya, jualan produk, perusahaan makanan, kasus-kasus penipuan, ya, ini adalah perilaku tidak etis. Kemudian faktor munculnya masalah etis tadi, kemajuan teknologi, ya. Kemudian bebas nilai, teknologi yang tidak terkendali, maksudnya gimana? Banyak hari ini misalnya kasus perbankan, Anda melihatnya seperti apa sih kalau kita lihat perilaku-perilaku tidak etis ya dalam hal perbankan, di mana data nasabah misalnya dibuka dan dijual atau di-share ke pengguna-pengguna data. Nah, ini tentu saja menjadi masalah tidak etis ya. Nah, ini rasionalisasinya adalah setiap orang melakukannya. Nah, ini kalau yang mudah gini, kalau kita menganggap sesuatu yang tidak etis itu nggak usah yang berdampak uang dulu ya. Seseorang datang terlambat, ya, ada seseorang yang datang tepat waktu. Mengapa kemudian setiap orang ada orang yang terlambat, dia mengatakan setiap orang melakukannya. Jadi rasionalisasi dia untuk datang terlambat adalah ketika sudah banyak yang terlambat. Contoh di kelas ini, sebenarnya separuhnya adalah terlambat, ya. Maka besok lagi yang tadinya tepat waktu akan ikut terlambat dengan rasionalisasi perilaku tidak etis, yaitu setiap orang sudah datang terlambat, ya. Sehingga mengapa saya tidak datang terlambat juga? Nah, ini adalah perilaku tidak etis yang kemudian punya justifikasi. Jika suatu tindakan satu dibenarkan menurut hukum, maka tindakan itu etis. Ya. Jadi sesuatu yang secara hukum tidak diatur bahwa itu dilarang, kemudian dianggap apa? Etis saja, meskipun itu sebenarnya mengganggu, gitu ya. Kemungkinan pengungkapan dan konsekuensi. Ya. Jadi likelihood. Jadi maksudnya ini nggak akan ditemukan kalau dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana membangun prinsip pribadi? Ini menurut Pak Norman Vincent. Jadi misi individu dinyatakan secara jelas, sederhana, didasarkan pada nilai harapan dan visi. Mungkin ini sudah kita bahas di mana? Mas Awang, ingat 8 kebiasaan yang efektif sudah belum? Kalau ingatnya, ingat-ingat lupa, Bu. Tapi sudah kita bahas. Oh ya, sudah, Bu, di pertemuan yang lalu. Oh, sudah. Coba dari 8 itu yang diingat Mas Awang berapa? Yang lingkungan. Lingkungan. Kebiasaan yang efektif kan? Yang 8 habit bukan? Belum ya itu? Iya, Bu, sudah. yang egg habit. Iya, sudah kan? Iya, sudah. 1. Be proaktif. Iya, be proaktif. Iya, ingat, Bu. Ada yang proaktif, Ya, ada yang reaktif. lanjutannya apa? Lawannya proaktif itu reaktif. Reaktif. Ya. Yang kedua? Begin with the end in mind, Bu. Oke, artinya apa? Kalau memulai sesuatu tuh ingat apa yang mau dicapai, Bu. Nah itu ya, ini yang A, betul ya. Misi individu yang dinyatakan secara jelas, sederhana, dan didasarkan pada nilai harapan dan visi. Kita mau kemana sih? Nah ini tujuan. Kalau kita punya tujuan, maka akan mudah untuk berperilaku etis, gitu ya. Perspektif di sini meluangkan waktu untuk berpikir bagaimana kemana melangkah mencapai tujuan. Ya, jadi misalnya tujuannya mau kemana, kita belok kanan atau belok kiri, maka di sini perspektif tadi ya. Cara mencapai tujuan itu perspektif. Kesabaran, memperoleh keyakinan kita berteguh teguh pada etika ya. Jadi maksudnya gini, bahwa sukses itu tidak sehari. Sukses itu dicapai untuk jangka panjang. Maka di sini kita perlu yakin bahwa etika kalau diperdomani, dikerjakan, itu akan menghasilkan kesuksesan bukan untuk hari ini saja, tapi untuk jangka panjang. Lalu keteguhan, ini komitmen untuk hidup berdasarkan prinsip yang tidak luntur ya. Sampai kapanpun Anda akan tetap menghargai integriti gitu ya. Menganggap bahwa integritas ya, nilai-nilai itu sangat penting dan harus dilestarikan ya. Artinya kita tidak akan pernah meninggalkan nilai itu sampai kapanpun. Lalu kebanggaan di sini adalah kesabaran.
kebanggaan akan kita peroleh ketika sabar ya dan keteguhan berhasil dipertahankan. Jadi kalau misalnya sampai dengan akhir nanti kita itu istiqomah itu apa? Konsisten ya, tetap menjaga, maka ini menjadi kebanggaan seperti itu. Nah, unsurnya apa? Komitmen etis, kesadaran etis dan kompetensi etis. Lalu kompetensi apa? Nah, di sini Pak Pahlan ya. 5 istilah kompetensi, karakter dasar, kepribadian seseorang, kriteria referensi, kompetensi diukur berdasarkan standar, kemudian diukur dari mana ya, kriteria referensi bahwa kompetensi diukur berdasarkan standar tadi, misalnya kinerja seseorang diprediksi ya, dari mana? Dari angka gitu ya. Kemudian maaf. Sebelum ke konsep diri ya. Nah, ini kompetensi ya. Kriteria ada berapa tadi? 5 ya. Itu slide-nya tapi kok enggak ini. 3 hubungan kausal, kemudian 4 apa? Kinerja unggul, yang 5 adalah kinerja efektif. Nah, ini tadi berkaitan dengan kompetensi itu apa ya. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan konsepsi diri. Nah, ini mungkin lebih penting ya. Asal-usul konsep diri. Tadi kita mau membangun satu etos kerja, semangat kerja. Berasal dari mana sih semangat kerja? Apa yang menentukan tadi ya, sehingga orang punya semangat dan tidak bersemangat. Nah, di sini berkaitan dengan self development ya, menentukan siapa kita di kemudian hari. Jadi orang itu bisa berubah tidak? Itu pertanyaannya gitu. Coba saya tanya Mas Kevin. Ketika Anda di TK, Anda mendapati teman Anda nakal gitu ya. Misalnya dalam tanda kutip sering jahili temannya gitu. Apakah Anda berpikir bahwa dia nanti kuliah juga tetap kayak gitu atau berubah misalnya gitu ya. Ya dulu nih nakal banget waktu ke TK gitu. Kira-kira bisa berubah atau tidak besarnya Mas Kevin setelah berlalu? Bisa berubah. Bisa. Cuman upayanya harus maksimal. Ya, harus upaya maksimal. Tapi tetap bisa berubah ya. Karena secara prakteknya atau pengalaman Anda, mendapati teman TK Anda ada yang dulunya nakal misalnya ya. Ketika SMA kembali bertemu sudah berbeda ya. Ketika mahasiswa sudah kembali berbeda lagi gitu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai pengembangan diri ya, siapa kita di kemudian hari. Asal-usul konsep diri kita tidak dilahirkan dengan konsep diri, tapi ada pengaruh dari hal-hal yang sifatnya berkembang ya, dari anak-anak terutama dari hubungan dengan orang lain gitu. Dengan siapa dia bergaul. Nah, dari sini. Yang pertama, orang tua, saudara sekandung, pendidikan, teman dan masyarakat serta pengalaman hidupnya. Apa sih contoh konsep diri negatif? Contoh ya, dari kecil dia pemarah, ya. Kemudian apa? Nggak suka dikritik, suka dipuji. Nah ini karakter anak kecil kan mungkin masih melekat yang seperti ini ya. Tapi apakah ini harus terbawa sampai besar? Nah tentu saja tidak. Maka perkembangan itu ya yang harus membentuk seseorang dari karakter yang konsep diri negatif menjadi positif. Apa itu yang positif? Percaya diri, optimis, profesional, rendah hati, dan peduli. Nah ini konsep diri positif ya. Positive thinking dan potential power. Apa sih positive thinking? Jadi kita selalu berpikir bahwa saya akan sukses, saya akan baik, saya pasti bisa. Nah ini adalah positive thinking. Nah bagaimana cara kita memperkuat potensi ya? Yang pertama mengetahui potensi diri. Anda itu menyukai apa saja. Selain game apa yang kalian sukai? Ini yang cowok-cowok. Selain game apa Mas Kevin? Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan, mengenali karakter pribadi Anda, ya. Semuanya mengetahui ya karakternya, atau ada yang EGP. Apa sih karakter-karakter? Menurut saya nggak penting banget. Penting nggak Mas Awang? Penting, Bu. Penting ya. Untuk apa mengenali karakter? Supaya tahu gimana diri kita gimana diri kita mengetahui perspektif orang lain. Oh gitu ya. Jadi bagaimana kita dikenal oleh orang lain seperti itu.
tentang diri kita. Iya Bu. Jadi Kurang lebih. sebenarnya dengan tahu diri kita lebih memudahkan kita beradaptasi dengan orang lain gitu ya. Kemudian kita tahu kita kekurangannya apa, maka kita tutupi kekurangan. Kita punya kelebihan apa, maka kita optimalkan kelebihan kita. Kalau yang pusing ini Bu, kalau kelebihannya cuma berat badan, enggak ya. Pasti seorang punya potensi semua gitu ya, sehingga bisa dioptimalkan. Intinya gini, dengan mengetahui potensi diri, kita tahu mana yang harus ditingkatkan. Mungkin dari kecil Anda, sebagian ada yang suka melukis dan jago melukis. Nah, itu bisa dimaksimalkan. Terus ada yang karakter pribadinya mungkin tadi apa? Mudah marah. Maka itu yang fokus untuk dihilangkan gitu ya. Ada yang dari kecil mudah marah terbawa sampai kuliah? Kalau dulu mahasiswa saya jujur-jujur gitu ya. Ya Bu, saya nggak bisa nahan marah. Jujur Bu, saya emosional banget gitu. Nah, sehingga dia butuh treatment bagaimana caranya mengurangi rasa marah. Dan satu saat dia ingin rasa marah mudah marah itu hilang gitu ya. Kalau kalian saya rasa enggak ya, baik-baik semua, sabar ya, tidak mudah marah. Nah, ini ya, karakter pribadi ini penting. Sehingga coba Anda cek lagi. Anda bisa bertanya kepada orang lain dan kemudian mengakui atau tidak mengakui gitu ya. Kalau di satu kelas ini, saya mau tanya dulu deh, saling mengenal atau tidak? Sudah saling kenal atau tidak? Misalnya saya bilang, Mbak Sarah sama Mbak Diana, tahu karakter masing-masing tidak? Mengenal? Kenal Bu. Kenal ya, sehingga itu bisa dijadikan dasar untuk apa? Mengevaluasi saya tuh orangnya seperti apa. Kalian pernah tanya ke orang lain? Sudah ya, dengan temannya misalnya apa perspektif Anda tentang saya misalnya gitu, kalau biasanya sama teman dekat ya, pernah nggak nanya gitu? Enggak, nanti yang dimunculin negatif-negatifnya aja. Coba Mbak Antika pernah nanya nggak ke temannya? Pernah? Kedengeran nggak Bu? Aduh kok suaranya kecil ya. Gimana Mbak Antika? Kedengeran nggak Bu? Kedengeran tapi kecil. Oh, iya Bu, pernah nanya. Terus dari jawabannya diapain? Dijelasin yang positif sama negatifnya gitu. Oke, ya. Memang seharusnya seperti itu ya. Terima kasih Mbak Antika. Jadi menurut teman kita apa sih baiknya kita, negatifnya kita, maka kita kembangkan yang positif dan kita tutupi yang negatif supaya seimbang gitu. Ya. Ini penting. Tapi Bu, saya nggak punya teman ya, saya nggak percaya bahwa teman saya itu jujur misalnya gitu ya. Kadang-kadang misalnya kita terutama kalau cowok-cowok itu biasanya susah ya, nggak sedekat kayak yang perempuan ya. Kalau yang perempuan lebih mudah bersahabat, lebih mudah percaya. Nah, kalau yang cowok itu biasanya sulit ya. Kalau misalnya mau nanya atau apa ya, menurut kamu saya itu seperti apa tuh, kalau bagi cowok itu sesuatu yang tabu atau enggak sih? Coba Mas Iglesias. Nanya kamu lagi gimana Bu? Kamu lagi baik? Oh, bukan. Kalau menurut kamu saya seperti Ya. apa? Oh, kamu seperti apa? Saya Tabu seperti enggak ya? apa? Pernah nanya enggak? Saya seperti apa? Pernah nanya Bu, kalau saya seperti apa? Terus jawabannya apa? Waduh, jawabannya apa Bu? Ya lupa Bu. Oh, lupa. Iya Bu. Biasanya itu sih Bu, ada sih Bu di apa namanya kayak makrab gitu kan ditulis itu Bu. Oh, Nah gitu. itu, iya biasanya kan ada Lah kalau apa atau dilupakan apa ya nggak itu. ada perubahan ya. Harusnya kan itu Ya, untuk evaluasi. Oh gitu, saya kurang tinggi. Oh ya nggak bisa dinaikin, udah segini itu kan ya. saya kurang kurus lagi kayaknya Oh Bu. kurang kurus lagi ya. Jadi setelah Saya itu naik langsung 14 kilo di rumah Bu. oh naik 14 kilo, ini malah Iya, jadi harus banyak aktivitas ya, lari. iya Bu, harus banyak aktivitas habis ini Bu. Ya, naik 14 kilo. Iglesias itu Iya bajunya Bu. ada yang muat apa enggak? Beli baju Oh baru saya semua. dari kos nggak bawa baju Bu. Oh, Soalnya saya sempat itu Bu habis lomba kan Bu. Saya pikirnya balik lagi
ke sini 1 minggu 2 minggu gitu. Jadi cuma 3 atau 4 gitu. Terus ternyata nggak kembali ke kampus. Sampai sekarang. Oke. Ya, Jadi badannya jadi udah nggak pada muat itu kalau di kos-kosan. tikas. Wah, habis ini diet lagi, Bu. Oh, diet lagi. Bisa Iya ya dong. balik lagi. Loh, Nurunin saya dulu 14 pernah kilo. hampir 100 malah, Bu. Waduh, gedenya. Ya, terus 6 bulan turun 12 kilo. Gimana usahanya biar yang lain nyontek? Terus saya terakhir makan jam 5 sore, Bu. Oh gitu, diet Satu ketat. hari makan, ya 1 hari makan sekali. Terus Terus olahraganya? kalau olahraga di sana kan saya basket bisa seminggu 3 kali. Oke. Ya, terus kalau pagi itu saya bawa pisang kalau kuliah. Itu tingkat 1 pas teman saya tingkat 1 pasti ngerti bisa bawa pisang 3, bawa oatmeal gitu. Ini Ya. sudah kayak dietnya bapak-bapak 40 tahun Mas Iglesias. Oh, banget, Bu. Saya bapak banget emang. Tuh yang cewek-cewek mengiyakan ya dengan tersenyum. Baik, terima Iya. kasih ya. Iya, Bu, Artinya sama-sama, ketika Bu. ada perjuangan, itu Anda bisa contoh ya. Tidak hanya mengejar bagaimana berat badan turun. Ada cara lain ya, atau cara yang sama ya, konsistensi sebenarnya untuk mencapai satu keberhasilan. Jadi kalau dilihat dari etos kerja tadi apa? Kenapa Mas Iglesias sampai semangat segitunya? Makan sekali, basket sampai terus-terusan. Karena ada tujuan yang jelas. Gitu. Sama, kalau kalian bekerja ada tujuan yang jelas sehingga Anda menganggap penting bekerja. Setiap pekerjaan itu menjadi penting, Anda akan semangat sebagaimana Mas Iglesias tadi ya, akan olahraga terus setiap hari gitu. Jadi motivasi itu menjadi sesuatu yang penting ya. Kalau mungkin sebagian ada yang dari dulu kecil ya sampai gede kecil terus. Loh Bu, kok sampai gede kecil? Maksudnya gimana? Jadi dari dulu nggak pernah gemuk ya, kurus terus, maka dia nggak pernah merasakan diet. Tidak pernah merasakan susahnya ya menurunkan sekian belas kilo gitu. Nah ini kembali lagi ke laptop ya, bicara tentang konsep diri. Tadi kita tahu karakternya apa, dinilai orang, kemudian kita akan mengevaluasi. Oh, dengan cara apa saya akan menutupi kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan. Jadi kalau menurut kalian EGP itu bagus tidak? EGP. Gimana Mas Satria? Konsep EGP. Ada kalanya sih Bu kita harus nggak EGP. peduli gitu. Iya benar Bu. Baik ya, tapi tidak di setiap hal kita tidak peduli. Iya. Ya. Jadi ada tempatnya ya, karena kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan omongan orang. Misalnya, gimana sih netizen? Saya ke A salah. Katanya B, saya sudah ke B kok tetap salah. Nah, kalau ngikutin omongan netizen, kita hidupnya nggak akan bahagia, gitu ya. Tapi kita sudah punya konsep sendiri, sehingga di satu sisi kita akan fokus pada bagaimana mengembangkan karakter yang positif, ya. Tapi di sisi lain, komentar netizen itu juga bahan evaluasi, gitu ya. Tidak EGP sama sekali, gitu. Bu, netizen itu siapa ya, Bu? Menurut kalian siapa yang melakukan penilaian terhadap Anda? Itu adalah orang yang peduli ya. Nah, ini mengembangkan potensi diri adalah melalui pendidikan, pengalaman, baca ya. Intinya Anda harus rajin baca ya. Nah, ini ciri orang yang percaya diri. Berpusat pada potensi ya, positive thinking, egaliter, yakin aktivitasnya urgent, berani berbuat spektakuler, tidak takut gagal, yakin akan sukses. Nah, ini percaya diri ya. Satu positive thinking ya, kemudian tadi ada potential power dan bertindak sehingga dia menghasilkan self confidence. Kita harus banyak bertindak, tidak terlalu banyak pertimbangan. Bu, katanya suruh hati-hati ya, pikir dulu baru bertindak. Kok segera? Oke ya. Artinya gini, bahwa kita jangan kebanyakan mikir ya. Misalnya ada orang mau nyebrang. Nenek-nenek mau nyebrang kemudian Anda lihat, aduh tolong enggak ya. Anda berpikirnya saya sudah lama gitu ya, kelamaan. Harusnya bertindak dulu, jangan terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Karena momentum itu biasanya tidak butuh waktu lama gitu ya. Atau kesempatan untuk maju itu kadang-kadang juga tidak dalam durasi yang panjang. Gitu. Sehingga harus segera bertindak. Contoh misalnya gini, ada lelang jabatan ketua apa sih? Kalau kalian ketua apa? Saya nggak tahu. Organisasi kampusnya apa? Himas, Bu. Himas? Iya. Oh, ya, jadi ada
lelang jabatan ketua Himas, silakan mengajukan gitu ya. Maka di situ jangan pakai lama. Kalau emang Anda merasa punya potensi memimpin, langsung sampaikan. Nggak usah pakai bikin G-form dikirim ke teman-temannya. Bagaimana teman-teman kalau aku jadi ketua Himas, kalian setuju nggak? Ini kelamaan ya, nunggu responnya sampai banyak gitu. Maka jangan terlalu banyak pertimbangan. Terutama kalau dalam momentum yang cepat ya. Kadang misalnya dalam satu kesempatan nggak butuh lama. Saya kasih kesempatan 1 menit untuk berpikir dan putuskan. Nah, di sini ya, maka harus segera diambil keputusan. Demikian juga dengan bertindak. Mungkin kalian sudah nonton misalnya video-video penyelamatan anak kecil yang mau ketabrak kereta, misalnya gitu ya, tahu? Nah, dia di situ titiknya adalah tidak banyak pertimbangan. Dia harus lari sekencang mungkin dan ambil orang untuk diselamatkan. Nah, sama ya, untuk hal-hal tertentu kadang kita perlu untuk segera melakukan tindakan dan tidak terlalu banyak pertimbangan. Kemudian jangan merasa takut terhadap apapun kecuali terhadap Tuhan. Yakini aktivitas Anda itu penting ya, sehingga kerja itu penting karena mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain, sementara hidup saya memang untuk memberikan kemanfaatan. Nah, seperti itu. Kemudian ini apa ya bahasa Inggrisnya? Menunda itu lupa saya. Mbak Antika? Procrastinating ya, menunda ya. Bahasa Inggrisnya itu tidak ya. Kalau kita banyak menunda berarti memperbesar kegagalan. Contoh, menunda belajar gitu ya. Itu juga sama. Kemudian tips praktis meningkatkan PD. Ya, kita harus punya inisiatif untuk mengawali pembicaraan, membiasakan jujur. Kemudian ini ya, eye contact itu penting ya dalam berkomunikasi. Jalannya lebih cepat, berpenampilan rapi dan cari hal-hal kecil yang merasa membuat kita merasa bahagia karena berhasil gitu. Saya mau tanya nih, berjalan lebih cepat kok ada hubungannya dengan percaya diri? Apa ini? Saya mau tanya ke siapa? Mas Sidki, penjelasannya apa ini? Berjalan lebih cepat. Berjalan lebih cepat itu menimbulkan percaya diri. Mana ya? Kurang paham. Kurang tahu. Bener nggak sih? Ada yang pernah baca? Kalau saya berjalan cepat biasanya kebelet, Bu. Oke ya. Anda melihat data misalnya hasil survei atau riset ya kalau ini negara mana dengan penduduk jalan tercepat maksudnya ya. Rata-rata orang berjalan lebih cepat ada di negara mana? Saya tanya, Mbak Risma. Pernah baca? Belum? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Siapa yang pernah baca? Jepang bukan, Bu? Jepang ya. Nah, itu ada hubungannya tidak dengan self confidence seperti yang tadi disampaikan ya. Tadi yang jawab siapa yang mengatakan Jepang? Halo? Saya, Bu. Yahya, Bu. Oh ya, Mas Yahya. Pengaruhnya apa ketika orang Jepang itu jalannya cepat dengan orang Indonesia yang jalannya mungkin nggak terlalu cepat? Efektifan waktu itu, Bu. Karena di sana tuh budayanya jalannya cepat, makannya cepat, pokoknya serba cepat gitu, Bu. Yang kegiatan-kegiatan yang primer maksudnya yang jadi waktunya itu bisa tersisa lebih banyak untuk produktivitas gitu, Bu. Oke, lebih produktif. Tujuannya seperti itu. Betul, iya. Ya. Jadi berjalan cepat sebenarnya menghargai waktu ya, sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, ketika dia bisa menghargai waktu, dia menimbulkan rasa percaya diri bahwa segala sesuatu akan selesai ya. Karena apa? Dia sudah bergerak cepat gitu. Mereka tidak berjalan, malah berlari ya. Sehingga saya pernah gitu jalan, mereka lari gitu, padahal masih pagi. Di sepanjang jalan itu mereka lari, nggak cuma jalan gitu. Sehingga kalau di Indonesia mungkin kaget gitu ya, kita jalan kaki bergerombol pelan-pelan, sementara mereka mana ada ya jalan kaki berdua terus ngobrol pelan-pelan ke kampus, itu nggak ada cerita gitu ya. Jadi kalau ada antrian yang isinya lainnya 1 orang, ini 2 orang ngobrol orang Indonesia. Karena butuh kehangatan dari obrolan ya. Kalau di sana lebih pada tadi menghargai waktu dengan cepat sehingga produktivitasnya meningkat ya.
Dan mereka yakin bahwa segala sesuatu akan dicapai dengan cara itu. Dan terbukti mereka nomor 1 ya, secara kecepatan berjalan. Gitu. Di kelas ini sudah dibahas belum bahwa Jepang mempunyai jam tidur yang yang paling sedikit gitu, ya. Artinya dia tidak banyak menggunakan waktunya untuk istirahat atau untuk tidur, tapi lebih pada jam kerjanya lebih tinggi daripada yang lain. Gitu. Ya. Ada hubungannya kenapa dia kemudian menjadi negara maju, gitu ya. Etos kerjanya, semangat kerjanya tinggi. Nah, ini tips untuk meningkatkan PD, ya. Berilah hadiah, simpan prestasi masa lalu, bergaulah dengan orang yang PD, biasakan berbahasa yang positif. Oke, ya. Itu tentang apa itu etos kerja dan bagaimana kita berkonsep diri yang positif. Gitu. Kita nanti kuisnya jam 9.30 ya. Sudah saya jadwalkan. Kemudian materi yang satunya adalah berkaitan dengan kode etik. Dan kode perilaku ya. Tapi sebenarnya lebih pada ini dulu deh, berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang PNS itu harus beretika ya. Di sini materinya pakai PP 42 ya. Coba dibuka di LMS-nya, PP 42 2004 tentang pembinaan korps dan kode etik pegawai negeri sipil ya. Tentang etika PNS ya, etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi dan seterusnya. Nah, mungkin saya bisa ringkas saja karena itu akan menjadi pedoman kita ya. Dasar kode etiknya adalah di PP 42 tadi ya. Apa saja yang menjadi etika, karena kita belajar etika profesi ya. Etika PNS ya. Dalam hal ini kita akan melihat dan mengevaluasi, sudahkah ya para PNS ini memahami nilai-nilai tersebut seperti itu. Nah, ini ya etika kita, etika ketika kalian PNS ini diatur ya. Di mana etikanya adalah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap berpedoman pada etika dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, masyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS. Tadi apa dulu? Etika dalam bernegara ya. Nah, 1. Supaya ingat, saya minta tolong Mas Muhammad Firdaus ya, boleh baca? Terlihat? Yang etika dalam bernegara ya, Bu? Iya. 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. 5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan apa? Dan apa itu? Dan berwibawa ya. Dan berwibawa. 6. Tanggap. 6 apa, Mas? 6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. 7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. 8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Baik, oke, terima kasih ya. Ini ada 8. Etika bernegara. Nah, saya akan tanyakan, saya konfirmasi. Ketika Anda melihat PNS hari ini, apakah Anda melihat
semacam pelanggaran ya dalam etika bernegara, di mana 1 sampai 8 ini tidak menjadi pedoman dan Anda mendapati satu pelanggaran dari etika dalam bernegara, nggak ada ya, semuanya beretika. Atau masih ada sebagian dari PNS yang melakukan kesalahan, Bu, berkaitan dengan etika ini? Mbak, siapa yang mau jawab ini? Mas Satria, Ya Bu, kalau silakan. yang saya lihat kemarin itu yang jelas tuh tahun 2019 Ibu, terkait pemilu itu kayak kelihatan banget Bu, terbagi jadi 2 kelompok gitu Bu. Ya. Dan yang disayangkan itu ya ASN itu juga banyak yang ya terlibat siwar gitu Bu, di misalnya di sosial media gitu, dukung 1 dan 2 gitu lah, Iya. terpisah gitu. Betul, itu memang jelas-jelas pelanggaran terhadap netralitas PNS ya. Kemudian kalau dari 1 sampai 8, poin mana yang menurut Anda dilanggar dengan indikasi seperti itu? Yang perekat sih Bu, sebagai perekat gitu. Ya. Jadi harusnya menjadi perekat dan pemersatu, malah menjadi pemecah belah gitu ya? Iya Bu. Ya, oke, terima kasih. Ada hal lain di etika bernegara yang mungkin Anda bisa tunjukkan? Kalau yang nomor 1, ada tidak? Kayaknya semuanya sudah patuh. Yang nomor 1 gimana? Nggak ada masalah ya? Nggak ada pelanggaran? Ada sih sebenarnya. Oke, yang seperti apa Mas Sawang? Kan baru-baru ini banyak tentang isu PNS yang radikal itu Bu. Oke, isu radikalisme. Konkretnya seperti apa Mas Sawang? Condong mengarah ke ekstremis suatu agama gitu Bu. Jadi definisi radikalisme itu apa? Agama? Radikal ini Bu, terlalu memaksakan suatu ideologi tapi dengan kekerasan juga Bu. Dengan kekerasan. Jadi ada sebagian itu ASN yang memaksakan ideologi gitu. Iya Bu, yang saya tahu beritanya seperti itu Bu. Ada oknum. Ada ya. Oke, sehingga mungkin Anda bisa menjumpai di dalam seleksi Anda masuk PKN dulu ada tes wawasan kebangsaan. Ada? Iya. Nah, salah satunya itu ya. Untuk mengetahui kadar komitmen bernegara. Ya. Sebagai seorang PNS itu harus memiliki semangat komitmen di dalam bernegara. Jadi jangan sampai dia bekerja untuk negara, tapi pada perjalanannya nanti berkhianat terhadap negara. Seperti itu. Ya. Sehingga yang diukur adalah ada potensi atau tidak ada potensi dari kalian semua ya ketika dites itu untuk misalnya tiba-tiba menjadi tadi harusnya pemersatu malah menjadi pemecah belah. Gitu. Ini real ya, mungkin saya mau cerita berkaitan dengan yang nomor 1 itu ada informasi ya, saya dapatkan dari seorang yang dapat dipercaya bahwa ada aliran tertentu, betul ya. Jadi di satu SMA gitu, satu sekolah yang tadi, yang ekstremis seperti itu. Jadi mungkin ada jaringan yang berusaha untuk punya akses gitu, sehingga mereka masuk lewat jalur mentoring seperti itu. Ketika guru lengah itu dijadikan satu alat gitu ya, sehingga satu kelas bisa berhasil. Yang kayak semacam itu mereka menganggap misalnya sebagian besar orang itu salah dan dia ingin meluruskan atau memperbaiki dengan cara misalnya bom bunuh diri kayak seperti itu ya. Ini ya, ternyata itu real. Saya pikir itu nggak benar gitu karena saya nggak pernah mendapati secara langsung. Tapi ketika ada informasi itu betul ya. Tapi kalau di kelas kalian nggak ada dulu ya, di SMA, di sekolah kalian nggak ada gerakan seperti itu ya? Ya alhamdulillah nggak ada Bu. Nggak ada ya, semoga nggak ada ya. Karena itu sangat berbahaya. Gitu. Dan saya juga kaget. Ternyata itu mudah sekali ya, mudah sekali untuk dipengaruhi ya berkaitan dengan konsep komitmen bernegara tadi. Ya.
lewat jalurnya mereka sudah sudah mengetahui ya, kayak semacam mungkin jaringannya itu sudah berpengalaman seperti itu, karena bisa mempengaruhi sampai satu sekolah itu hampir sekelas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk etika selanjutnya adalah etika selain bernegara, ada etika berorganisasi ya. Silakan dibaca Mbak Gabriela. Baik, Bu. Etika dalam berorganisasi. 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka. Maaf, Bu, bawahnya tidak terbaca. Oh iya, dalam rangka apa ya? Pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Oke, terima kasih ya. Artinya di dalam berorganisasi ketika kita di PNS gitu ya, kita sudah tergabung dalam PNS, maka yang harus kita lakukan adalah taat sama SOP ya. Kemudian kita berpikir kreatif, inovatif, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Nah, sekarang kalau dihadapkan pada satu kondisi ya, di mana PNS dianggap tidak efisien gitu, apakah ada etika terhadap organisasi ini yang dilanggar gitu? Misalnya harusnya dia kreatif, harusnya berupaya fokus pada peningkatan kualitas kerja, tapi yang dilakukan di kantor misalnya apa? Kalau ada kesempatan main game, kalau ada kesempatan keluar kantor. Nah, itu bagaimana? Satu bentuk pelanggaran atau bukan? Gimana Mbak Diana? Halo? Halo? Mbak Diana? Oh, nggak ada ya. Oke, saya coba Mbak Nabila. Berkaitan dengan etos kerja tadi, etika berorganisasi. Ya, kalau menurut saya yang harusnya dia kerja tapi main game itu jelas pelanggaran sih. Oke. Sanksi tidak? Iya. Kalau kita lihat aturannya harusnya kena sanksi, tapi kemudian perilaku tidak etis tadi banyak dikerjakan oleh orang dengan rasionalisasi. Apa rasionalisasi tadi di awal ketika kita bicara etos kerja? Semua orang mengerjakannya. Oh Bu, iya. Kalau dikenakan sanksi, Bu, itu coba cari PNS berapapun di kantor manapun pasti ada gitu ya, seperti itu. Sehingga menganggap jadi kelihatan wajar gitu ya, Bu ya. Iya, itu rasionalisasi ya. Padahal harusnya kita mengukur kepada diri sendiri, apakah benar saya kalau melakukan hal semacam ini itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang etis seperti itu ya. Tapi karena mungkin dia menganggap saya lihat kemarin temennya juga melakukan hal yang sama gitu. Di tempat lain nggak cuma di kantor ini juga perilakunya sama. Jadi semua mengerjakan, kenapa saya harus merasa bersalah sementara yang lain tidak merasa bersalah? Itu rasionalisasi dari pelanggarannya. Gitu. Sehingga memang harus ada tindakan yang berdampak pada malu itu. Melakukan hal seperti itu harusnya malu karena merasa tidak etis ya. Sebagaimana kalian kalau misalnya mau ngomongin orang biasanya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Malu kalau ketahuan. Nah, seperti itu ya. Harusnya minimal ada rasa malu dan kalau misalnya ketahuan orang lain dia akan merasa sangat malu sehingga apa? Akhirnya menghindari. Minimal itu. Karena etikat yang ditunjukkan di hadapan orang ya. Salah satunya tadi ya. Punya etos kerja yang baik atau tidak dari
dia datang tepat waktu atau tidak, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak ketika di kantor ya. Pengalaman PKL kemarin seperti apa? Etos kerja sudah terjaga dengan baik, Bu, di kantor tempat saya PKL? Atau masih ada pelanggaran? Ada beberapa sih Bu yang kayak gitu, Bu. Yang gimana? Memanfaatkan jam kerja buat melakukan hal yang lain gitu, Bu. Yang di luar kerja. Seperti itu ya. Jadi kadang ada yang merasa bahwa kan sudah selesai pekerjaan saya, berarti free untuk saya. Nah, itu ya. Setiap pekerjaan sudah saya selesaikan, Bu. Ada masalah dengan saya main game. Nah, benar atau tidak? Mbak Safia, apakah dapat dibenarkan? Halo? Mungkin kayaknya enggak boleh ya, Bu. Tapi karena ya kembali kayak yang tadi, karena rasionalisasi sama banyak orang, jadi ya jadi terlihat wajar gitu, Bu. Oke. Wajar itu menjadi benar atau salah kalau kita lihat dari perilaku etika? Wajar menjadi benar, yang harusnya salah karena pelanggaran terhadap kode etik. Seharusnya ya tetap salah, Bu. Kalau salah ya tetap salah. Oke, tetap salah dan perlu untuk ditindak ya. Kalau di swasta, saya tanya ke siapa nih, Mbak Josita Rosa, ya. Di swasta perilakunya yang seperti itu masih ada tidak ya? Menurut Mbak Josita? Menurut saya kalau yang di swasta, karena saya nggak terlalu tahu lingkungannya ya, Bu. Jadi mungkin akan tetap ada orang-orang yang seperti itu, yang kalau kerjaannya udah selesai terus mereka main game atau melakukan kegiatan yang selain pekerjaannya itu. Cuman ya setelah balik lagi ke situ, Bu, kayak kadang orang tuh udah kayak yang penting kerjaan saya udah selesai, tanggung jawab saya udah selesai, jadi saya mau mengisi waktu luang di kantor itu dengan apa, itu salah satunya mungkin kayak yang main game segala macam kayak gitu. Jadi di swasta pun mungkin akan menjadi hal yang biasa untuk dikerjakan gitu ya, Mbak Josita ya? Iya, pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, Bu. Iya, ya. Jadi tapi kembali lagi swasta itu secara pengukuran kinerja itu menjadi lebih efisien misalnya ya. Dari sisi penggunaan SDM-nya, dari sisi durasi waktu SDM-nya bekerja. Nah, salah satu pengukuran itu yang kemudian sudah dibuat satu beban kerja, gitu ya. Satu hari harus mengerjakan apa, durasinya berapa, sehingga kemungkinan potensi untuk punya waktu yang luang untuk bermain game itu sangat kecil, gitu ya, diminimize. Gitu. Karena apa? Menghitung beban kerjanya itu sudah dengan, misalnya dia penyusunan laporan, ya, akunting, dibuat semaksimal mungkin tugas di situ sehingga tidak menyisakan waktu untuk bermain game. Itu lebih mudah bagi swasta ya dalam mengukur beban kerja. Demikian dengan PNS kemungkinan besar ya. Sehingga apa? Mungkin karena pekerjaan tidak banyak, mungkin yang buat laporan itu hanya di akhir-akhir bulan, maka di awal sampai tengah bulan itu banyak free-nya. Terus apa yang harus dikerjakan ketika dia free? Nah, seharusnya kalau kita berpikir tentang peningkatan kinerja ya dia harus misalnya update skill-nya ya dengan sekarang kan banyak sekali YouTube tentang bagaimana melakukan sesuatu yang lebih baik dan seterusnya. Nah, ini. Jadi peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kinerja ini yang harus dilakukan, tapi sepertinya ya ini belum dibiasakan, sehingga yang terbiasa adalah mengisi waktu luang dengan mengerjakan hal yang menurut saya kotak nomor 4 ya. Apa? Kuadran 4 itu apa, Mas Muhammad Triaji? Ingat nggak kuadran 4? Yang tidak prioritas dan tidak urgent itu, Bang. Tidak penting dan tidak mendesak ya. Sebenarnya masih ada pekerjaan satu, nanti saja ya. Yang penting untuk hari ini sudah. Padahal itu pekerjaan besok pending dulu. Untuk besok ya. Kalau yang besok sekarang, besok saya nganggur ya. Lebih baik saya main game aja dulu, itu untuk saya kerjakan besok. Nah, ini yang kurang tepatnya seperti itu ya. Sehingga
harusnya ya, kalau kita bicara tentang standarnya, kantor mengatur SOP tentang bagaimana perilaku pegawai ya, seperti itu. Apalagi pegawai negeri sipil, dia harus menjalankan etika bernegara, berorganisasi ya, sehingga nomor 9 ini harus ada dalam pemikiran setiap PNS ya, orientasi pada peningkatan kualitas kerja. Oke, etika dalam bermasyarakat, saya minta tolong kepada siapa untuk membacanya? Mbak Isna. Etika dalam bermasyarakat. 1. Mewujudkan pola hidup sederhana. 2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. 3. Memberikan pelayanan secara tepat, cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. 4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. 5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan. Oh iya, iya, slide lanjutannya ya. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Oke ya. Ada berapa tadi Mbak? 5 ya? 5. Nah ini, nomor 1 saya tanya ya. Mewujudkan pola hidup sederhana. Pelayanan dengan empati, cepat, tepat, terbuka, tidak diskriminatif. Mungkin saya tanya untuk yang nomor 1 dulu. Pola hidup sederhana. Nah, diskusi kita hari ini tentang PNS hidup sederhana. Apakah hari ini Anda menjumpai ada PNS yang hidupnya tidak sederhana? Iya Bu, mungkin kurang dari sederhana gitu. Oh ya ada, ya mungkin ada yang. Tapi yang lebih dari itu, oh banyak. Banyak atau ada? Ada Mas Kevin. Apa ukuran tidak sederhananya Mas Kevin? Mungkin terkadang gimana itu? Misalnya, Bu, ada PNS pakai mobil mewah. Nah, boleh sederhana enggak? Ya, seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Bu, ternyata dia PNS, rumahnya bagus banget, mobilnya mewah gitu. Gimana itu etika bermasyarakat ya? Kalau keadaannya seperti itu, Mbak Syarah Latifah ya, dampaknya apa? Iya Bu. Dampaknya apa kalau ada PNS yang hidupnya tidak sederhana ya? Dampaknya itu Bu, mungkin dari lingkungannya tuh bilang dia korupsi gitu Bu. Ya. Jadi menimbulkan prasangka tidak baik ya dari masyarakat sekitar. Iya Bu. Ketika dia mendapati mayoritas PNS itu hidupnya sederhana, tapi ada yang tidak sederhana ya, maka ada prasangka tidak baiknya adalah dapat duit dari mana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada seorang yang memang terlahir kaya tapi dia memilih jadi PNS ya, maka kekayaan orang tuanya itu cukup untuk dia hidup bermewah-mewah gitu. Nah, gimana? Dia harus tetap hidup sederhana, meninggalkan pola hidup yang dia dapatkan selama ini, atau nggak apa-apa, bukan pakai uangnya sendiri gitu. Dia kan yang penting nggak korupsi. Gimana? Harus sederhana tapi gimana Bu? Kan pakai uang sendiri, kalau pakai uang sendiri nggak apa-apa Bu. Terus sederhana tapi mungkin dia punya Punya apa? Bingung. Boleh nggak ya gitu ya, kembali lagi ke sana bahwa karakter yang harus melekat pada seorang PNS adalah hidup dengan cara yang sederhana, karena akan menjadi panutan bagi yang lain gitu ya. Mungkin kita kan harus punya kepekaan terhadap masyarakat, bahwa PNS itu abdi masyarakat, pelayan masyarakat ya. Ternyata masyarakatnya hidupnya tidak lebih mewah daripada yang melayani, seperti itu ya. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau misalnya ada PNS yang skotnya aja 1 miliar gitu ya, orang akan sulit untuk berprasangka baik ya. Mengapa? Karena
gaji PNS nggak akan mungkin cukup untuk membiayai itu semua. Ya, jadi kalau ada PNS traveling ke Eropa, dengan foto-foto upload di Instagram, ayo apa pendapat kalian? Sah-sah saja Bu duit-duitnya sendiri? Atau itu pelanggaran Bu karena akan melukai masyarakat? Gimana Mbak Elizabeth? Ayo. Kalau secara etika untuk PNS kurang tepat ya Bu, tapi kembali ke karakter, mungkin emang keluarganya kaya atau suaminya kaya atau dia punya pekerjaan lain yang pendapatannya emang lebih gede dari PNS gitu, dan orang-orang tahu mungkin jadi kayak udahlah, orang kan tahu aku punya pekerjaan lain gini-gini, jadi ya it's okay mungkin gitu. Oke, terima kasih ya. Yang pertama sekali ketika melihat postingan tersebut ya di medsos, pastinya orang tidak ada yang menduga ya bahwa dia punya lebih baik yang mana, lebih banyak yang mana antara prasangka baik tadi, oh dia pasti duit warisannya banyak, oh suaminya pasti orang kaya, atau yang negatif, wah ini bisa jadi duit negara dipakai jalan-jalan. Bisa jadi dia dapat fasilitas dari negara untuk untuk misalnya mengunjungi negara-negara ini dan dia senang-senang dengan itu gitu ya. Nah, ini yang kadang itu menjadi mencederai kepercayaan masyarakat gitu ya. Apalagi kalau kemudian ditemukan banyak kasus korupsi oleh KPK gitu ya. Wah, sangat mungkin ini dan seterusnya. Ini yang mengundang ya. Sebenarnya karakter tadi hidup sederhana lebih dilekatkan dan dijiwai oleh PNS dalam konteks untuk kita berempati kepada masyarakat gitu. Banyak masyarakat yang hidupnya kurang ya. Masa PNS sebagai abdinya gitu ya, yang harusnya untuk kesejahteraan mereka kita bersenang-senang. Terus pertanyaannya lagi, masa ya sih Bu kita jadi PNS harus segitunya? Nggak boleh senang-senang, padahal kita memang salah satu ya tujuannya adalah dengan bekerja ini bisa mencapai satu tujuan. Salah satu tujuan saya adalah sebanyak atau sejauh mungkin melakukan perjalanan di dunia, misalnya gitu ya. Boleh jalan-jalan tapi nggak usah diposting, gimana Ayu? Gimana ya? Gimana ya? Mungkin lebih lebih menjaga image aja sih Bu kalau kayak gitu ya. Ya, jadi silakan jalan-jalan tapi jangan dipublish dengan identitas Anda sebagai PNS, misalnya seperti itu ya. Itu akan lebih wise ya, supaya tidak ada masyarakat yang kemudian punya prasangka buruk gitu ya. Menghindari itu lebih baik gitu ya. Karena kan Anda nggak mungkin diklarifikasi ya. Itu keliling Eropa duit dari mana ya? Terus Anda akan bilang, maaf ya, saya sudah terlahir dari keluarga kaya yang buat keliling Eropa sepanjang hidup pun uangnya nggak pernah habis, kan nggak dibutuhkan klarifikasi ya. Tapi orang sudah terlanjur menyampaikan prasangkanya gitu ya, sehingga sedapat mungkin dihindarkan. Kebutuhannya jalan-jalan atau dilihat orang bahwa PNS tersebut bisa keliling Eropa. Itu beda ya. Satu ya, dia jalan-jalan nggak perlu diketahui orang lain atau media ataupun masyarakat. Yang kedua, dia memang ingin diketahui masyarakat bahwa dia punya kemampuan untuk keliling dunia. Itu beda ya Mbak Elizabeth ya. Beda kan? Maka seharusnya yang nomor 2 itu tidak dimiliki oleh seorang PNS gitu ya. Bu, sulit Bu, hari gini kami gitu loh, generasi XYZ, milenial, kemudian nggak eksis, padahal kita punya potensi untuk eksis banget gitu. Ternyata kehidupan antar generasi itu beda-beda ya, sehingga mungkin ini aturan yang dibuat di generasi sebelumnya Bu, bukan untuk mengatur kami, ternyata tidak ya, ini masih tetap sama ya, perilakunya adalah hidup sederhana, sehingga sedapat mungkin tujuan yang tadi ya, supaya eksis ya dengan segala macam kemewahan itu bisa ditanggalkan gitu bagi seorang PNS. Itu value-nya ya. Jiwa atau karakter hidup sederhana harus muncul ya. Meskipun PNS tidak dilarang kaya ya. Dilarang atau enggak sih? Enggak, Bu. Enggak. Ada tulisan PNS dilarang kaya?
nggak ada ya. Tapi hidup sederhana gitu. Meskipun dia punya kekayaan banyak gitu. Oke, selanjutnya etika terhadap diri sendiri. Nah, Mbak Dewita, mohon dibaca. Ya, Bu. 1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. 5. Memiliki daya juang yang tinggi. 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dan 8. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Oke, terima kasih Mbak Rita ya. Jadi ini nomor yang etika bermasyarakat tadi ada hubungannya dengan yang nomor 8 ini ya, berpenampilan sederhana gitu ya. Jadi kalau PNS tasnya sampai 1 miliar gitu nggak pas ya. Mungkin kalau diakumulasi gajinya 1 miliar itu berapa lama dia harus kerja gitu ya. Kemudian nomor 5 itu daya juang yang tinggi. Ini penting sekali ya, terutama untuk para PNS lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kalau kalian nggak ada ya, tersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Ada tidak? Ada? Ada. Ya. Indonesia itu luas, Mas, dari Sabang sampai Merauke ya. Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa saja. Indonesia bukan hanya Jawa dan Sumatera dan Bali saja ya. Masih ada banyak pulau lainnya ya. Sehingga apa? Yang dihadapi adalah perjuangan ya, perjuangan ketika harus ditempatkan jauh dari apa yang diharapkan. Nah, di situ harus punya daya juang yang tinggi. Kalau misalnya penempatannya jauh ya, di Kalimantan kah, Sulawesi kah ya, Papua kah, kemudian baru sebulan sudah pingin pulang ya. Kenapa? Karena dia tidak punya daya juang yang tinggi. Di sini serba sulit ya. Jadi mungkin ketika berangkat sudah optimis, saya pasti bisa ya, karena sudah positive thinking. Tapi daya juangnya tidak tinggi ya, daya juangnya rendah. Daya juang yang rendah itu menuntut dia akhirnya apa? Menginginkan fasilitas-fasilitas yang sudah diperoleh selama ini untuk kembali dia raih gitu ya. Sehingga yang terjadi apapun caranya harus kembali ke Jakarta, harus mutasi. Nah ini yang nggak tepat. Maka diupayakan supaya apa? Kalian seharusnya ya mempunyai pendidikan tentang bagaimana memiliki daya juang yang tinggi. Contoh misalnya Stapala. Siapa yang ikut Stapala? Nggak ada? Iglesias nggak ikut Stapala? Saya, Bu. Oke, Mas Khairul ikut ya. Tidak, saya, Bu. Siapa? Siapa lagi? Oh, saya tidak, Bu. Oh, Iglesias tidak. Mas Rizal ini, Bu. Oh, Mas Rizal. Ya. Ya, Bu. Sudah ke gunung mana saja di Stapala, Mas Rizal? Halo? Oh, iya, Bu. Kalau saya masih awal sih, Bu. Belum kemana-mana. Oh, belum kemana-mana ya. Iya, Bu. Ini belum kemana-mana sudah semester 6 gimana? Saya ikutnya baru dari semester 4 sih, Bu. Oh, dari semester 4. Biasanya baru mahasiswa sudah langsung masuk ya, join gitu ya. Ada teman-teman saya yang teman angkatan saya ya, sudah ke banyak gunung di dunia, bukan di Indonesia gitu. Mount Everest kayak gitu ya. Memang harus punya semangat juang yang tinggi ya. Kalau di gunung yang seperti itu saja cara untuk sampainya, apalagi hanya ditempatkan di Kalimantan, Papua ya, saya rasa mungkin itu lebih mudah. Ya. Salah satu cara menghadapi kesulitan hidup dan berjuang untuk mengatasi segala kesulitan hidup. Nah, di situ ya. Supaya apa? Tidak tiba-tiba ingin pulang ya. Sudahlah kalau kerjanya jauh begini, saya kayaknya nggak kuat deh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan nggak ada kepastian kapan akan kembali ke Jawa ya. Akhirnya resign ya. Kenapa? Karena tidak memiliki daya juang yang tinggi seperti itu. Salah satunya adalah rasa bersyukur, itu yang membuat daya juang kita itu tinggi gitu ya. Kalau kita penuh syukur ya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu bukan sesuatu yang sia-sia, pasti ada hikmahnya nanti. Minimal gini, saya pernah misalnya kalau kalian penempatan, kalian mau nggak diumpamakan nih penempatannya jauh? Jangan Bu, kalau dicontohkan kami Bu yang deket-deket aja gitu ya.
Misalnya ada yang penempatan di Kalimantan gitu ya, maka di situ adalah kesempatan kayak untuk mengeksplor Kalimantan ya. Saya nggak usah keluar biaya banyak, tapi di Kalimantan ini kemudian bisa mendapatkan segala sesuatu yang mungkin ya ketika kita masih mahasiswa, kalau untuk ke sana harus perlu uang yang banyak ya. Dengan penempatan di Kalimantan kemudian saya bisa mengeksplor semua dengan biaya yang lebih sedikit. Nah itu ya cara kita kemudian mensyukuri dan berjuangnya itu lebih mudah. Untung penempatan pertama ya, saya belum punya keluarga, belum punya anak. Ya, bayangkan kalau nanti penempatannya sudah berkeluarga, lebih berat lagi meninggalkan keluarga. Nah, ini salah satu positive thinking seperti itu ya, gitu. Daripada nanti di Papuanya anak-anak sudah harus sekolah, mendingan di penempatan pertama. Nah, gitu ya. Itu bagaimana kemudian kita akan bersyukur dimanapun ditempatkan. Gitu. Ya sih Bu, tapi sedapat mungkin kalau saya nggak jauh-jauh amat, lah sama aja. Oke ya. Baik, sudah 8.47, saya kasih kesempatan untuk sampai dengan pukul 9 ya, saya kasih di Google Classroom. Kalau ada diskusi atau pertanyaan yang akan disampaikan ya berkaitan dengan etos kerja ya, dan juga apa tadi etika ya, etika profesi seorang PNS baik dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat terhadap diri sendiri ya. Oke, saya tuliskan di Google Classroom dulu untuk setiap pertanyaan yang akan disampaikan ya. Kita ke Zoom lagi pukul 9 ya, supaya pembahasannya lebih banyak. Dan masih ada 30 menit sebelum kita kuis ya, kembali. Baik, Bu. Oke. Ini ada berapa orang? 29 ya, Mas Kevin lengkap ya. Mohon bantuannya untuk screenshot-nya ya, Mas Kevin ya. Oh iya, teman-teman bisa siap yang mau on cam. Oke, udah. Ini yang halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, yang halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mas Kevin ya. Silakan disampaikan pertanyaan di Google Classroom-nya. Kita kembali lagi 11 menit kemudian pukul 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etika terhadap PNS, terhadap sesama PNS. Bagaimana hubungan pertemanan ya, seperti itu. Yang pertama, saling menghormati sesama warga negara. Ini terhadap PNS yang lain, rasa persatuan, saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi harga dan martabat, menjaga dan menjalin kerjasama, berhimpun dalam wadah ya, satu organisasi. Nah, dulu itu ada namanya Korpri yang sekarang dibubarkan. Nah, ini penegakan kode etik. Nah, ini ada sanksi. Nah, kita di Kementerian Keuangan juga sudah ada kode etik ya dan kode perilaku. Mungkin sekalian sudah belajar, sudah pernah mengenal nilai-nilai Kementerian Keuangan, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Sehingga di dalam PMK 190 tahun 2018 itu diatur tentang perilaku apa ya yang dibenarkan menurut nilai-nilai Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, nilai yang pertama apa, Mbak Sarah? Satunya Mbak Sarah siapa? Sarah Z ya. Tadi sudah Mbak Sarah Latifah sudah. Nah, Sarah satunya. Sarah Z itu Sarah Syakira ya. Apa nilai Kementerian Keuangan yang pertama? Integritas, Bu. Integritas. Yang kedua apa Mbak Isabel? Halo, Mbak Isabel. Saya nggak apal urutannya, Bu. Ya udah, yang kedua apa deh yang diingat? Sinergi. Sinergi, oke. Nah, yang ketiga Mbak Josita Rosa.
Iya, Bu. Di live tuh. Yang ketiga apa? Maaf, Bu. Saya baru bergabung. Oh, baru bergabung ya. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang ketiga. Yang ketiga, kesempurnaan. Sempurnaan? Oke. 4 apa Mbak Risma? Tadi yang udah apa aja, Bu? Yang udah apa aja, nggak dengerin temannya tadi apa? 1? Coba. Terus, Bu. Oke, ya sudah, sebutkan 5-5-nya. Tadi udah ada sinergi, terus kesempurnaan, integritas, profesionalisme, kurang 1. Pelayanan, ya. Kita tidak cukup hanya untuk mengingat apa itu nilainya, tapi harus juga paham ya apa yang perlu kita kerjakan dengan nilai-nilai itu ya. Oke, ada nilai integritas, so what ya. Nah, saya harus melakukan apa berkaitan dengan integritas? Maka diaturlah PMK 190 ya tahun 2018 berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku di Kementerian Keuangan ya. Di apa namanya? Di LMS sudah ada belum ya? Ada kode etik kode perilaku PNS? PMK-nya, Bu. Ada PMK-nya ya. Nah, ini ringkasan tentang kode etik dan kode perilaku berdasarkan PMK 190. Nah, ini latar belakangnya. Jadi yang kita pelajari tadi kan tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS ya. Yang ada berapa etika Mbak Gabriela? Kenapa, Bu? Ada berapa etika di dalam kode etik PNS yang tadi kita sudah bahas? PNS ya, Bu. 1 etika bernegara, 2 diri sendiri. 3 ada organisasi ya, Bu. 4 lalu ada bermasyarakat, Bu. 5 yang baru saja. 1 tadi ya. Kok saya tidak ingat, Bu. Ini yang terakhir, yang baru saja. Yang Kementerian Keuangan, Bu. Bukan. Terhadap ada yang ingat? Juga Mas Sidki sebutkan 5. Etikanya apa saja tadi? 1. Etika bernegara ya 1. 2. Masyarakat. Bermasyarakat. 3. Organisasi. Organisasi. 4. 4-nya. Apa tadi apa? Mbak Gabriela tadi udah nyebut 4. Sekarang tinggal 3, ini malah direduksi, nggak ditambah. Etika terhadap diri sendiri dan penyelenggara pemerintah terhadap sesama PNS ya. Ya, Masya Allah. Ada 5 ya. Tadi udah dibahas panjang ya. Baiklah. Nah, ini tadi kode etiknya ya. Nah, kemudian ini menjadi latar belakang kenapa Kementerian Keuangan kemudian menciptakan kode etik dan kode perilaku ya. Penguatan nilai-nilai untuk mendorong pencapaian visi misi Kemenku ya, dan sebagai early warning system ya, supaya tidak tiba-tiba muncul masalah yang berlarut-larut yang disebabkan oleh ini pelanggaran kode etik, antisipasi atas perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat, dan simplifikasi regulasi. Ini dasar hukumnya UU 5 2014 tentang ASN, 1117 tentang manajemen PNS, kemudian ini ada PP 42 2004 tadi. Apa definisi etika di dalam PMK ini adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, diatur di dalam PP nomor 42 2004, kemudian ini ya PMK 190 mengatur tentang kode etik dan perilaku. Sedangkan kita sudah belajar tentang PP 53
tahun 2010 tentang disiplin ya. Ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Saya mau tanya Mas Rifki Muhammad, salah satu kewajiban PNS apa di PP 53? Sudah kan? Menaati UUD ya, Bu. Menaati UUD? Saya lupa, kalau semuanya lupa sih, Bu. Ya, salah satu saja. Salah satunya menaati undang-undang nih, sesuai menaati undang-undang. Oke, Mas Yahya, salah duanya apa? Ini berkaitan dengan disiplin PNS dan kode etik PNS ya. Sama sekali ini 17 loh, 15 larangan. Kemarin kita berbicara netralitas, itu ada di larangan ya untuk apa misal ikut kampanye dengan memakai atribut partai tertentu atau ya. Oh, yang janji PNS juga itu, Bu, bukan? Ya, apa itu? Apa janji PNS? Yang mengucapkan sumpah atau janji mengucapkan PNS. sumpah PNS ya, nanti kalau diangkat ini salah satu kewajiban ya. Selain sumpah juga ada sumpah jabatan kalau diangkat sebagai pejabat ya. Ini salah 3 berarti ya. Masih Iglesias masih ingat kewajibannya ada 17, masih kurang 14 ya. Banyak loh. Nggak ada gambaran yang 14 apa aja ya, banyak banget. Yang ini, Bu. Ini 15, Bu. 15 larangan. Yang ya. Yang kewajibannya menaati. Yang menaati segala ketentuan peraturan. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya pada PNS, menjunjung tinggi kehormatan negara, mengutamakan kepentingan negara dan lain-lain. Itu ya, salah 4 yang lain ya. Sekarang larangannya coba Mbak Isabel, satu aja larangan. PNS dilarang apa? Dilarang menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang. Oke, Mbak Nabila, apa larangan yang lain, Mbak Nabila? Bentar, Bu. Larangan lainnya menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terus tanpa izin pemerintah menjadi pegawai. Pegawai apa? Atau organisasi internasional. Oke, anggota organisasi internasional nggak boleh ya kalau tidak izin pemerintah. Oke, itu adalah kewajiban dan larangan ya. Yang kalian bukan hanya untuk dihafalkan, tapi harus ditaati ya. Kemudian tujuan kode etik dibuat ini untuk apa? Mencegah pelanggaran disiplin, ya, menjaga martabat dan kehormatan PNS sesuai dengan Undang-Undang 514 ya tentang ASN. Ini manfaat bagi PNS dan bagi organisasi. Nah ini ada 9 ya, 9 bab di sini ada 25 pasal ya, ada 9 bab. Yang pertama ketentuan umum, yang 9 adalah ketentuan penutup. Nah, ini adalah landasannya, kode etiknya apa saja. Tadi yang sudah disebutkan, coba. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Mbak, ini urutannya ya, tadi yang nggak inget ya. Ingatnya integritas, lanjutannya nggak inget ya. Nah, ini integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, yang terakhir baru kesempurnaan. Nah, isinya dari kode etik dan perilaku Kementerian Keuangan ini ada 25 pasal. Integritas itu apa? Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip moral. Jadi, kalau kita lihat bukan pada durasi berkata, bukan pada konteks berkata dan berperilaku, tapi mulai dari berpikir itu kita sudah diketahui berintegritas atau tidak ya. Bu, gimana cara mengukurnya orang sedang berpikir yang seperti apa gitu ya. Kalau berkata kan orang akan
mendengar, dia berkata yang tidak baik, Bu, tidak etis gitu ya. Kalau berpikir gimana kira-kira ini? Bisa nggak? Oh ya, saya tahu Anda sedang berpikir yang tidak etis sehingga bisa dikenakan sanksi ya atas kode etik ini gitu ya. Ternyata berpikir juga dilarang ya untuk yang tidak etis pun di sini tahapannya bukan perkataan dan perilaku tapi pada cara kita berpikir ya. Kira-kira gimana ngukurnya? Kok berpikir sudah bisa diatur? Jadi yang diatur oleh kode etik Kementerian Keuangan itu bukan hanya perkataan, tetapi apa? Pemikiran, ya, seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan, Bu, kok berpikir diatur, ya? Saya sering melanggar tapi nggak ada yang tahu pelanggarannya, gitu. Penegakan atau pemberian sanksinya yang berpikir gimana ya gitu ya. Jadi sebenarnya berpikir kenapa itu menjadi bagian dari formulasi kode perilaku karena perkataan itu lahir dari sebuah buah dari pemikiran. Betul tidak, Mas Kevin? Apa yang kita pikirkan itulah kemudian yang kita katakan. Apa yang kita katakan itulah yang kita kerjakan. Apa yang sering kita kerjakan itulah kebiasaan. Apa yang kita biasakan itulah kita. Gitu ya, katanya gitu. Jadi semua berawal dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikirnya yang negatif ya kembali lagi kita akan jadi negatif. Karena apa? Kita berpikir negatif, berkata negatif, berperilaku negatif dan kita adalah negatif. Seperti itu. Kalau kita berpikirnya positif, berkata positif, perilaku positif, maka kita akan menjadi orang yang berkarakter positif. Ya urutannya begitu, sehingga mulai dari ujungnya, bukan perkataan. Karena akan sulit berkata positif kalau di pikirannya adalah negatif. Ya. Enggak juga, Bu, saya pikirannya sering negatif, tapi perkataan saya positif terus. Nah, ada yang mau berkata seperti itu enggak? Atau sebaliknya ya, Bu, saya itu sudah positive thinking terus, tapi kok kata yang keluar kok seringnya negatif, saya bingung. Jadi nggak matching gitu. Yang saya pikirkan dengan yang saya katakan gitu. Kayaknya enggak ya, semuanya masih sinkron kan ya. Bahwa yang mengatur itu adalah kerja otak mengatur kita harus berkata apa ya, diseleksi ya. Ada nggak yang nggak sinkron kira-kira? Yang dipikirkan baik kok keluarnya kok nggak baik ya. Gitu. Nah ini harus dievaluasi lagi. Oke, tadi ada berapa? 5 ya, integritas. Sekarang saya tes lagi urutannya Mbak Sarah Latifah. Halo, 5. 5 nilai Kemenku ya Bu. 1. Integritas. 2. Profesionalisme. 3. Sinergi, pelayanan, 4. Dan kesempurnaan. Oke, urutannya sudah benar ya. Tadi udah inget doang, urutannya enggak. Sekarang harus sampai urutannya benar. Nah, setelah urutannya apa? Apa sih sikap yang diatur? Ya, integritas itu apa? Ya, apa Mbak Risma, integritas itu apa? Kata kode etik dan perilaku ini? Integritas itu berarti kita harus berperilaku, bertindak. Jangan berperilaku dulu, sebelum berperilaku apa? Berpikir. Terus berkata. Terus berkata. Terus? Sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip moral. Oke ya, jadi perilaku itu buah dari perkataan, perkataan buah dari pikiran. Urutannya seperti itu Mbak ya, tidak langsung berperilaku. Karena apa? Karena perilaku itu etis atau tidak, itu diawali dari konsep pemahaman kita tentang etika. Ya, kita pikir dulu, benar atau enggak nih ya, kalau setiap hari bolos. Oh enggak, ya, enggak benar itu. Terus bagusnya gimana? Berpikir lagi. Bagusnya tiap hari datang tepat waktu. Ya, kita berkata, saya akan datang tepat waktu setiap hari. Kemudian kita menindaklanjuti dengan berperilaku. Sehingga mengarahkan kita setiap hari bergerak untuk datang tepat waktu. Urutannya gitu ya. Jangan diubah. Berperilaku dulu baru berpikir kira-kira bisa enggak? Oh, enggak bisa, Bu. Ya. Oke, ini integritas ya. Contoh ya, butir kode etik pasal 7 tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika. Contoh ke tempat perjudian kecuali ada surat tugas.
Kemudian tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan kecuali dengan penugasan. Contoh, menemui wajib pajak tanpa surat tugas terkait pekerjaan di luar kantor dan misalnya makan bersama wajib pajak. Pertanyaan lagi. Apa alasannya tidak boleh tadi? Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ya, ingat. Alah Bu, itu wajib pajaknya teman saya, ya. Dia sudah jadi WP besar, tapi dia teman sekolah saya. Dia ngajak makan, apa ya nggak boleh ke restoran? Gitu. Kan ceritanya real nih Bu. Kira-kira gimana jawabannya Mas? Siapa di sana yang belum ditanya? Mas Rifki, halo. Mas Rifki, Muhaimin ada? Oh lagi ke toilet. Ya, Mbak Dewita deh, Mbak Dewita. Iya, Bu. Pertanyaan saya tadi apa ya Mbak Dewita ya? Nggak denger, Bu. Maaf, Bu. Apa, Bu? Aduh, saya ngulang lagi susah. Berkaitan dengan kita tidak boleh menemui wajib pajak sebagai petugas pajak. Gitu. Oh iya. Kalau dia teman sendiri, misalnya, boleh. Kalau teman sekolah, Bu, ya, dia jadi WP saya. Dulu dia teman SMA saya, teman dekat saya. Boleh. Kalau misalnya berhubungan dengan ada maksud tertentu, nggak boleh, Bu. Taunya gimana kita ada maksud atau nggak ada maksud? Dia bilang, saya nggak ada maksud tertentu gitu. Atau gimana Mbak Dewita? Harusnya sih nggak boleh, Bu. Harusnya nggak boleh ya. Memang harusnya tidak boleh dan itu tidak boleh dikerjakan menurut kode etik dan kode perilaku ya. Bu, segitunya sama teman sendiri gitu ya. Dia ngajak ke restoran untuk makan loh Bu. Padahal itu juga hobi saya waktu dulu ya. Ketika SMA teman saya makan ya cuma dia kemana-mana gitu. Gimana? Kembali ke kode etiknya ya. Bahwa tanpa penugasan itu tidak diperbolehkan untuk menghindari konflik kepentingan. Ya. Karena kalau misalnya nih, hari ini medsos itu kan sangat mudah ya untuk digunakan ya. Difoto petugas pajak dengan WP di satu restoran gitu. Malah repot lagi harus klarifikasi. Itu teman saya loh, teman dekat saya. Terus harus pembuktian. Oh iya ini satu SMA, oh iya ini teman. Ini repot ya. Ini konflik kepentingan yang kemudian kalau ini terjadi menjadi lebih repot. Sehingga lebih baik untuk dihindari. Seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya itu memang acara formal reuni satu angkatan. Nah ini, tapi kalau berdua saja ini menimbulkan satu hal yang memungkinkan untuk adanya tadi prasangka ya, prasangka. Kemudian yang lain apa? Menjaga citra, harkat martabat, menghindari konflik kepentingan pribadi ya. Ini integritas. Berbicara dan bertindak secara jujur, menggunakan medsos dengan bijak. Menggunakan medsos dengan bijak. Kalau saya ditanya lagi, Bu, menggunakan medsos dengan bijak, ukurannya apa ya Bu? Bijak dengan tidak bijak hari ini. Ayo, saya mau nanya ke kalian, sehingga kalian punya guidance ya. Bijak itu ukuran siapa ya Bu? Ukuran saya. Kalau ukuran saya sih posting-posting bebas ya. Kalau bijak itu apa sih aturan di kode etik di sini? Posting dibatasi, ya jelas ya. Maka nanti akan ada hal-hal yang tidak boleh dipublish ya. Berkaitan dengan misalnya kita sedang mengerjakan apa ya. Misalnya mungkin Anda bekerja satu hal yang punya data gitu ya, yang mengolah data gitu, yang berkaitan dengan data. Oh guys, ini orang paling kaya ternyata. Nah ini nggak boleh ya. Kemudian Anda publish dengan apa kondisi seperti itu. Mungkin Anda pengennya share informasi ya, misalnya gitu. Karena Anda punya data tentang siapa orang terkaya di Indonesia yang datanya itu rahasia, ini nggak boleh ya. Jadi yang bijak itu adalah selama itu diatur di dalam etika maka Anda harus patuhi ya. Contohnya nanti ketika Anda di kantor ya nggak boleh kemudian misalnya
posting foto Anda lagi di kantor bersama dokumen ya. Bagi Anda dokumen itu nggak penting banget gitu ya, tapi bagi orang lain gitu itu sangat penting. Nah ini nggak boleh. Gitu ya. Sehingga menggunakan medsos dengan bijak artinya bahwa di mana dimungkinkan terjadi hal-hal ya yang menimbulkan konflik kepentingan itu kemudian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Kemudian berkata-kata yang tidak sopan di medsos ya. Anda sering komen-komen tidak? Bu, komen di medsos itu bagi saya kuadran 1, penting dan sangat mendesak. Misalnya gitu ya. Iya Mas Awang, penting dan mendesak. Enggak ya. Kuadran 4 tuh ya. Kalau enggak lagi kuliah ya, kuliah libur, kemudian enggak ada tugas sama sekali itu baru mungkin saya komen di medsos gitu ya. Atau kebutuhan nomor 1, Mas Iglesias? Halo? Enggak, Bu. Enggak gimana ini maksudnya? Enggak kuadran 1, kuadran 4 berapa? mereka, Bu. Kuadran 4. Enggak penting itu, Bu. Enggak penting ya. Belajar penting. nomor 1, Bu. Oke, ya. Belajar nomor 1. Ini kita sedang belajar integritas. Jadi pikiran, perkataan, dan perilaku sama ya Mas Iglesias ya. Kalau berkata belajar nomor 1, berarti sama, yang dikerjakan Bu. Adalah belajar nomor 1 ya. Pasti, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Jadi komen di medsos itu kuadran 4 yang ditinggalkan. Iya, Bu. Apalagi posting dan nunggu komen ya. Wah, jarang posting, Bu. Oh, jarang posting. Ada yang tapi posting story, Bu. Oh. Posting nunggu di komen ya. Nah, ini juga nggak boleh ya. Karena itu kuadran 4 seperti yang disampaikan Mas Iglesias tadi. Medsos dengan bijak ya. Intinya gunakan medsos dengan bijak sedapat mungkin digunakan untuk apa? Mendukung apa yang kita kerjakan sebagai PNS gitu. Guys, PNS itu nggak boleh hidup mewah loh, ternyata. PNS itu harus hidup sederhana misalnya. Nah, itu boleh atau enggak? Boleh ya? Seperti itu untuk mengenalkan bahwa PNS itu hidupnya sederhana. Nah, kemudian yang kedua profesionalisme. Apa sih ukuran profesional dan tidak? Bahwa profesional itu bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Apa sih Bu contohnya tuntas? Nah, kadang-kadang mungkin kita terlibat dalam satu event ya. Kalian yang sudah berorganisasi di kampus mungkin lebih tahu ya bagaimana profesional itu harus dilakukan, bekerja tuntas, membuat rencana pelaksanaan sampai laporan ya. Membuat undangan rapat itu bukan hanya bikin undangan ya, tapi kalau nggak disampaikan ya nggak ada orang datang gitu ya. Bikin jadwal agenda rapat yang sudah disiapkan dari A sampai Z-nya untuk di hari H, tapi undangannya nggak disampaikan. Kira-kira ada yang datang rapat nggak? Nggak ada. Seperti itu ya. Jadi harus dipastikan bahwa undangan sudah dikirim dan satu hal lagi dipastikan bahwa peserta itu ada yang mau hadir atau tidak. Gitu. Nah kalau kalian sudah terlibat di aktivitas organisasi kampus mungkin ya itu bukan hal yang baru ya, profesional. Ya. Be profesional seperti itu. Kemudian apa lagi? Kerja tuntas ya, tadi ukurannya seperti itu. Tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas, ini adalah pelanggaran. Tanpa sengaja mempublish dokumen rahasia kantor, saat apa? Selfie ya, ini juga nggak boleh. Bu, tapi selfie-nya boleh kan? Gitu. Kan yang dikatakan pelanggaran tanpa sengaja mempublish dokumen rahasia ketika selfie ya. Terus pertanyaan Anda gini, Bu, tapi selfie di kantor berarti boleh selama tidak ada dokumen rahasia yang ikut ke posting ya. Gimana pendapat kalian? Boleh ya? Tidak melanggar. Kemudian yang sering lupa adalah mencatat tanda terima kalau sudah kirim surat ya. Ada buktinya. Di profesional ini masih banyak. Disiplin ya dalam pemanfaatan waktu bekerja. Jadi kalau yang main game tadi pelanggaran apa? Profesionalisme ya. Karena menggunakan untuk waktu kerja bukan untuk hal yang sifatnya bermanfaat ya untuk pekerjaan.
Menyusun rencana kerja, ya dia mau kerja apa itu sudah disusun. Oke, kemudian bersikap dan bertutur kata secara sopan itu ternyata di sini masuk profesional ya. Loh, Bu, bukannya integritas. Integritas tadi apa? Pikiran, perkataan, perilaku ya sesuai dengan prinsip etika. Kalau ini berkata sopan ya. Kemudian yang lain tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka. Nah, ini juga profesionalisme ya. Kalau di tubuh yang tertutup boleh ya, Bu? Ada yang nanya gitu? Gimana Mbak Diana? Halo, boleh nggak? Iya, Bu. Gimana, Bu? Bertato di apa? Tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka. Kalau di bagian tubuh yang tertutup boleh ya? Kayaknya gimana ya, Bu? Boleh ya. Mungkin kan tujuannya tatoan nggak boleh di tempat yang terbuka itu kalau dilihat di lingkungan kerja kayak kurang etis gitu kan, Bu. Jadi kalau misalnya di tempat yang tertutup kayaknya boleh aja, Bu. Boleh aja ya. Kalau di tempat tertutup rahasianya gimana gitu ya. Masa ya mau diminta buka, ada nggak coba cek kan nggak bisa ya. Sehingga memang di sini lebih kepada tadi perilaku etisnya adalah kalau tanpa ada tato itu menjadi tidak tepat ya atau tidak etis untuk seorang PNS ya. Kemudian berkata sopan tadi ya. Berkata sopan ya. Beda dengan integritas tadi. Apalagi profesionalisme? Tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan. Atau ini singkatnya apa ya? Nggak baperan gitu ya kalau dikritik ya. Jadi misalnya kita memberikan layanan yang kurang memuaskan kemudian dikritik. Nah, maka kita nggak usah merespon secara berlebihan ya. Biasa saja ya menghadapi sesuai dengan kemarin kita sudah belajar ya tentang bagaimana melayani di pelayanan publik ya. Baiklah, sudah 9.31 ya. Di Google Classroom-nya belum muncul ya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, ini tenggatnya sampai jam 10 remedial. Silakan dibuka. Bisa? Bisa diakses tidak? Halo? Di tempat saya nggak bisa, Bu. Tidak bisa ya? Bentar. Oke. Semua tidak bisa? Saya bisa, Bu. Ya bisa, Bu. Oh, ini yang nggak pakai email Kementerian Keuangan kayaknya ya, yang nggak bisa ya. Kementerian Keuangan apa? Email Stan. PKN Stan ya, Bu? PKN Stan, iya. Bentar. Batasannya di mana ya? Bentar. Saya dulu. Gimana Mbak? Sudah bisa diakses belum? Halo? Masih nggak bisa? Masih belum bisa. Masih nggak bisa, Bu. Sebentar. Coba keluar dulu ya, kemudian masuk lagi dari Google Classroom.
Tetap nggak bisa? Masih belum bisa, Bu. Kenapa ya? Sebentar. Ini keterangannya itu, Bu. Kami sudah mengisi formulir ini kemarin itu, Bu. Oh, terus nggak bisa semua ya? Ya, karena pembatasan satu email Oh itu. iya, pembatasannya saya lupa. Iya, Bu, Ya. satu Oke. email. Saya edit lagi. Maaf. Oke. Nggak boleh lebih dari satu ya. Sudah bisa? Halo. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Sudah, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Mas Kevin, maaf, ininya apa? Sudah dikirim belum? Sudah, Bu, bukti perkuliahannya. Sudah? Sudah di grup. Di mana? Di grup WA. Oke, terima kasih.